Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, khususnya jemaat Tuhan di FAS Surakarta. Sudah sebulan ini kita tidak bisa bertemu secara langsung, tetapi hari ini kita tetap bisa bertemu, kita tetap bisa memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama di rumah kita masing-masing. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur atas kasih-Mu. Kami percaya semua yang diizinkan Tuhan adalah baik adanya. Sebentar kami rindu untuk kami belajar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati kami semua. Jadikan kami semua menjadi anak-anak-Mu, tidak berhenti sebagai pendengar, tetapi menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat 10 sampai dengan yang ke-13. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain, dan terhadap semua orang sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, siang dan malam kita berdoa bersama-sama. Bahkan seluruh dunia mereka juga berdoa. Kita juga berdoa. Saya yakin dan percaya segala hal yang Tuhan izinkan terjadi adalah untuk kebaikan kita. Disinilah iman kita diuji. Disinilah pengharapan kita diuji. Disinilah kasih kita diuji. Kita sangat ingin bertemu muka dengan muka, benar. Tetapi saat ini Tuhan izinkan, memang baru keadaan belum memungkinkan untuk terjadi. Tetapi secara iman kita tetap bisa bertumbuh. Walaupun kita ada di rumah, kita tetap memuji dan menyembah Tuhan. Pengharapan kita tidak bisa mengharapkan dari pekerjaan kita, dari atasan kita, bahkan dari negara kita. Pengharapan kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan menyatakan setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia mendapatkan kekuatan yang baru. Selalu ada pengharapan yang pasti di dalam Tuhan Yesus. Dan demikian juga iman kita sekarang diuji. Apakah di dalam keadaan seperti ini kita tetap bisa mengasihi sesama kita? Atau kita cukup menutup mata dengan tidak mau melihat keadaan orang lain? Yang penting diri kita tetap hidup. Firman Tuhan mengajarkan untuk kita tidak seperti itu. Kita harus mengasihi sesama kita. Kita harus peduli kepada sesama kita. Kita harus menjadi berkat di dalam segala hal, khususnya di masa-masa seperti ini. Saya akan membacakan di dalam Roma pasal yang ke-15. Firman Tuhan menyatakan kepada kita di dalam Roma pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan menyatakan bagi kita semua, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Firman Tuhan dengan jelas menyatakan Allah lah sumber pengharapan kita. Dan mari kita berdoa bersama, tidak mengandalkan kekuatan kita, tetapi kita mengandalkan kuasa Roh Kudus. Ada Roh Kudus sebagai penolong di dalam setiap kehidupan kita, yang menuntun kita, yang menunjukkan jalan mana yang harus kita tempuh di dalam Tuhan. Firman Tuhan juga menyatakan Allah sumber pengharapan akan memenuhi kita dengan sukacita. Nah, inilah sukacita kita diuji di masa-masa seperti ini, Bapak Ibu. Kalau kebahagiaan, kalau cuma sementara, ya diuji. Kalau baru uangnya banyak, bersukacita. Kalau keadaan baik-baik, bisa bersukacita. Tetapi di dalam Tuhan, bersukacita harus dilakukan di dalam segala keadaan. Walaupun sakit, walaupun tidak punya uang, walaupun mungkin kena PHK, walaupun keadaan sulit, susah,
sedemikian rupa kita tetap harus bersuka di dalam Tuhan. Kita tetap harus bersuka cita di dalam Tuhan, sebab kita tahu bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Makanya saya ajak bersama-sama, mari jemaat Tuhan, kita bangun iman kita bangun pengharapan kita bangun kasih kita di dalam Tuhan, supaya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk kita masuk di dalam perjamuan kudus. Kita akan berdoa bersama. Terima kasih Tuhan atas kasih anugerah-Mu. Kami dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, supaya kami tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Kami bisa peduli kepada sesama kami, mengasihi Allah dan mengasihi sesama kami manusia, supaya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Sebentar kami akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kami memberkati setiap orang yang bersalah kepada kami mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, supaya kami dapat masuk di dalam sakramen perjamuan kudus bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Kita akan mengangkat hosti ini lebih tinggi di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah kita semua percaya bahwa ini adalah lambang tubuh Kristus? Amin. Kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita akan mengangkat cawan anggur ini lebih tinggi di atas kepala kita, dan kita letakkan tangan kiri kita di dada kita sebagai lambang. Sebenarnya kita tidak layak, namun karena anugerah Tuhan, Tuhan melayakkan kita untuk kita bisa bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah kita semua percaya bahwa ini adalah lambang darah Yesus? Amin. Mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mengucap syukur atas kasih anugerah-Mu, mengucap syukur atas berkat Tuhan, mengucap syukur atas ujian yang Tuhan izinkan terjadi bagi bangsa kami, bagi kehidupan kami, bagi dunia ini. Kami bersyukur, itulah yang Tuhan kehendaki, untuk kami senantiasa bersyukur, bersukacita di dalam segala hal. Kami mau meneladani Kristus, kami mau meneladani kehidupan Tuhan Yesus, untuk kami dapat berbagi, untuk kami senantiasa mengutamakan Tuhan, mengasihi Allah dan mengasihi sesama kami manusia. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat FBL Surakarta, dan juga setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan perlindungan, Tuhan memberikan proteksi. Ada kemuliaan Tuhan, ada proteksi, ada perlindungan Tuhan yang melindungi kami semua. Dan kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia dipulihkan Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi dengan seluruh jajarannya. Dan kami percaya waktunya akan datang, Tuhan menolong kami, melawat kami, Indonesia dipulihkan dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami hanya ke dalam kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita akan mengangkat hati kita tinggi di hadapan Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Diberkatilah keluargamu di dalam Tuhan, diberkatilah kesehatanmu di dalam Tuhan, diberkatilah masa depanmu di dalam Tuhan. Segala hal yang kau lakukan bersama dengan Tuhan Yesus, Tuhan membuatnya berhasil. Biarlah kasih dari Allah Bapa,
cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan oleh Roh-Nya yang kudus menyertai kehidupan kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.